Ketemu lagi di Ram Archery. Hari ini kita akan review satu busur bending dari Alone Archery, tipenya Tartar. Jadi biasanya busur yang tipenya Tartar, curvature-nya cukup unik. Sebelumnya kita udah pernah review busur ini dengan video berbahasa Inggris, tapi ini yang video yang berbahasa Indonesia untuk teman-teman di Indonesia penggemar horse bow atau Asiatic bow. Jadi curvature-nya agak berbeda dengan yang Turkish. Curvature-nya itu seperti ada lengkungan di tengah. Kalau Turkish itu seperti huruf C. Kalau ini bentuknya itu seperti ada kurva di tengah, ya, seperti ini. Ini adalah busur Tartar dari Alone Archery. Kita coba review ya, kita coba string dulu busur ini, setelah itu kita review features-featuresnya. Nanti kalau mau lihat hasil shooting atau nembaknya, itu ada di video yang berbahasa Inggris. Biasanya saya suka stringnya itu, saya suka kasih perban, di tengah ini perban ya, supaya nggak bingung nyari-nyari tumbling atau nyari-nyari glove ya untuk tangan. Jadi kalau dengan dikasih perban itu lebih aman. Kita coba string dulu. Ini 38 lbs, harusnya tidak terlalu berat ya. Oke, ini atasnya, make sure atasnya sama di tempat aerobase-nya. Setelah itu kita coba string. Oke. Ada banyak sekali teknik string, tapi yang paling mudah dilakukan ya yang seperti ini. Jadi pakai berat badan kita untuk mendorong. Ini bentuknya setelah di string. Coba lihat, kelurusannya bagus sekali. Busur ini lurus. Coba lihat simetrinya, bagus sekali ya. Oke. Lihat curvature-nya. Ini front side-nya, bagian depannya. Di sini dia kasih painting yang sederhana, kombinasi warnanya juga bagus sekali. Ini bagian belly-nya, plain warna putih. Nanti kita lihat lebih detail bagian-bagiannya. Tapi kita coba lihat dulu dimensinya. Ada beberapa dimensi yang penting untuk kita ketahui dalam setiap busur. Tentu saja yang pertama adalah panjang string. Panjang string ini penting di saat kita mau ganti stringnya, kita harus tahu berapa panjang stringnya gitu ya. Kita coba lihat panjang stringnya. Ini panjang stringnya sekitar 112 cm. Selain itu kita juga perlu lihat knock to knock-nya. Jadi dari ujung siah ke ujung siah yang lain. Oke, terus tadi 112 panjang itunya, ini ada di 123 atau 122 kira-kira ya. 122 knock dan panjang string 112 cm. Biasanya ada dimensi lain yaitu breast height. Jarak ini itu juga bisa kita ukur. Kita lihat. Kenapa ini penting? Itu biasanya akan sangat mempengaruhi berat pada saat kita menariknya. Ini sekitar 19 cm breast height-nya. Nanti bisa di-adjust breast height. Jadi cara adjust-nya ini di-unstring lagi, terus diputar, terus di-string lagi. Setelah diputar nanti ini bisa naik ya. Kalau breast height biasanya ukuran kita itu ya, kalau dia agak lebar breast height itu biasanya udah lebih ringan waktu ditarik. Tapi kalau lebih kecil itu biasanya waktu ditarik pertama cukup keras gitu ya. Alone Tartar bow ya. Kita coba lihat. Kalau di draw, ingat jangan pernah sekali-sekali ngedraw terus dilepas tanpa anak panah. Panahnya bisa hancur berantakan. Jadi jangan. Jadi ini seperti ini, mungkin ini 28 ya. Tarik lagi 29, tarik lagi 30, tarik lagi 32. Kita lihat berapa draw length. Kita coba ukur dengan ini arrow dari Ram Archery yang 28.
Ingat, jangan dilepas ya. Ini hanya testing. Full draw bisa ya, enak. Wah, smooth banget waktu ditarik full draw. Oke. Memang kalau dari sisi spesifikasi ini 28 kayaknya panjang draw length-nya ya. Oke. Nyaman sekali ditarik. Ini sepertinya stringnya kebalik, saya balik dulu. Ini juga gampang sekali untuk di string, unstring ya. Karena dia punya string bridge yang cukup tinggi, jadi nggak susah. Dan string bridge-nya seperti ada jalur di tengahnya yang bisa menahan string, jadi nggak lepas-lepas stringnya. Oke, nih, nah ini baru benar. Kita coba dia di ini mungkin arrow 30 ya. Ingat waktu memasang arrow di knob di belakang sini dimasukkan ke string, itu harus ada sudut, jadi nggak lurus banget. Sebaiknya sudutnya sebesar ibu jempol, ibu jari ya. Oke. Kenapa harus ada sudut? Karena pada saat ditarik baru dia datar. Oke. Ini 30 oke kayaknya. Full draw 30. Jangan dilepas, nanti rusak. Coba lagi. 30 full draw. Masih smooth, enak. Kacamatanya. Coba lagi 30 full draw, masih enak. Oke. Kita coba 31. Ada arrow 31, ada 1. Masih bisa full draw kan dia? Masih enak kah? Coba. Yes, masih enak. Masih smooth. Oke. Bahkan menurut saya sih 31 enak banget, 30 31 ya. Jadi draw length-nya menurut saya ini bagusnya 30 dan 31. Kalau 32 kayaknya, coba 32 ada nggak? Kita coba yang 32. Udah susah ditarik nih. 32 agak berat, ya. Walaupun tangannya cukup panjang, tapi waktu kita tarik nih, aduh, berat banget, ya. Oke, itu dimensinya. Sekarang kita coba tes apakah ada handshock. Dan kadang-kadang getarannya masih kita rasakan di tangan ya. Coba kita rasain. Jangan terlalu besar. Sekitar 4 detik. Mungkin. Susah juga diukur karena nggak ada sensornya. Tapi ada handshock-nya terasa di tangan sini. Tapi tidak terlalu besar. It's okay. Semua busur ada handshock-nya by the way. Panjangnya 30-31 bagusnya. Ayo sekarang kita lihat fitur-fiturnya. Oke, ayo kita lihat fitur detail dari Alone. Alone Tatar bow ya, busur Alone tipenya Tatar. Ini tempat stringnya. Ini inserted horn yang hitam ini. Dan ini juga berani sekali ya. Jadi fiberglassnya masuk sampai ke ujung siah nih, tengah. Terus dia kasih horn ya. Jadi ini fiberglass. Begitupun di bagian string bridge-nya. Ini string bridge-nya cukup tinggi, mungkin sekitar 1 cm tingginya string bridge-nya. Dan lihat di dalam string bridge-nya nih, ini ada kayak jalur. Jadi jadi stringnya itu pas di jalur itu. Nggak kemana-mana dia. Ya. Dan kalau lihat di sini, ini ada jarak antara siah terhadap string, jadi tidak nempel ya. Dan dikasih ikat tali organik ini kayaknya dari seperti tali jerami ya. Bagus, natural, terkesan sangat alami seperti busur-busur yang sangat tradisional. Baru masuk ke fiberglass, full fiberglass limbs. Jadi typical bending, busur bending itu adalah limbsnya ini full fiberglass ya, satu lapisan fiberglass. Dia kasih paintingnya sederhana tapi menarik karena putih dan hitam ya. Kulit di sini, pelapis kulit. Ini kulit sapi kayaknya. Setelah itu ada ikatan lagi dari tali jerami, juga terkesan sangat-sangat tradisional. Saya juga suka. Setelah itu ada kulit ikan pari ya, tempat aropas. Ini kuat kulit ikan pari. Jadi kalaupun bergesekan dengan arrow, oke,
Oke, itu dia tidak rusak. Setelah itu ini ada ini bukan kulit kayaknya, tapi ini bahan yang cukup keras, kayak bludru keras ya. Terus diikat, terus ada lilitan talinya, ikatan talinya di sini ya. Terus masuk lagi, sama ada paintingnya. Oke, siahnya. Talinya, stringnya ini Dacron, ya. Kebiasaan saya kasih perban di sini supaya kalau mau memanah tidak perlu cari-cari tamring, tidak perlu cari-cari glove ya, langsung aja memanah. Ini udah cukup aman kalau kita kasih perban. Setelah itu dia udah punya knock point ya, jadi di sini agak tebal, jadi kita nggak usah lagi cari-cari knock point, tinggal taruh perban di bawah knock point. Ini juga menarik sekali, lebih tebal di sini. Untuk kategori bending di test shoot kemarin ini hasilnya sangat akurat ya. Terutama untuk kita bisa gunakan ini 30 sampai 31 draw length. 32 bisa tapi agak berat ya. Menurut saya untuk kategori bending alon tatar bow ini patut menjadi perhatian kita, patut untuk kita pertimbangkan sebelum punya busur tatar yang bending ya. Karakter busur bending memang agak berbeda dengan kayu, elasticity-nya, tingkat lentingannya. Tapi untuk pemula dan untuk berlatih awal, saya rasa bending adalah opsi yang sangat-sangat terjangkau. Harganya juga sangat terjangkau, bisa langsung menghubungi Alon Archery atau juga bisa menghubungi Ram Archery Indonesia di Tokopedia. Sampai ketemu dalam sesi Ram Archery yang lain.